Salam, halo anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, oma, opa, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Citraland serta semua yang saat ini bersekutu bersama secara daring. Saat ini, kita akan melaksanakan ibadah intergenerasi serta merayakan hari ulang tahun ke-33 Sinode Gereja Kristen Indonesia. Pelayan firman Tuhan oleh Pendeta Yohanes Putra Pratama dari GKI Emmaus Surabaya dengan tema Berderap dalam Persekutuan Kasih dan Karya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan Anak-Nya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Mari menyembah dalam persekutuan kasih nan indah. Jemaat yang terkasih, kita memasuki ibadah intergenerasi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, hari ini kita merayakan ulang tahun penyatuan GKI yang berusia 33 tahun. Berulang tahun adalah suatu kata yang umum digunakan dalam memperingati hari kelahiran. Namun setiap tahunnya tentu diwarnai dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Tahun ini, suasana pandemi yang dihadapi oleh seluruh dunia menjadi pergumulan kita bersama. Karenanya, kita diajak merefleksikan apa yang sudah dan akan terus diwujudkan dalam langkah kebersamaan ini. Betul
jemaat terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat diberi kesempatan berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, segala pengakuan dosa yang kami ucapkan atau bahkan yang masih tersimpan di hati kami, Engkau mengetahuinya. Mampukan kami untuk mengubah segala yang tidak berkenan kepadamu. Kami berserah pada tuntunan-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus itu mengasihi kita dengan kasih yang sangat besar. Maka, mari kita menyanyikan lagu Yesus Sahabatku dengan penghayatan bahwa Ia sahabat yang rela memberikan dirinya untuk menebus dosa kita semua. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Berita anugerah diambil dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu.
Salam dalam kasih Kristus, Ibu, Bapak, Saudari-saudara, Jemaat dan Majelis Jemaat GKI Citraland. Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam peribadahan Minggu. Dan terkhusus di minggu ini kita merayakan hari ulang tahun ke-33 penyatuan Sinode GKI. Kita bersyukur karena atas pemeliharaan Tuhan kita terus bersama-sama dapat berderap membentuk persekutuan kasih yang akrab dan terus berderap dalam setiap karya kita. Tema kita hari ini juga berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Sebuah tema yang akan kita gumulkan dan renungkan sehingga kita terus boleh merayakan kasih dan karya Tuhan di dalam persekutuan kita sebagai GKI. Mari kini siapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena atas perlindungan dan penyertaan-Mu, kami GKI boleh ada. Engkau sudah terus menjaga kami, Engkau terus menumbuh kembangkan kami sebagai jemaat-Mu. Dan terus kami berkarya dalam bimbingan-Mu, hingga hari ulang tahun ke-33 ini. Tuhan, kiranya Engkau juga terus menuntun hidup kami, sebagai pribadi maupun sebagai komunitas persekutuan kasih. Melalui perenungan firman-Mu hari ini Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami dalam pembacaan, dalam perenungan, dan juga laku hidup kami setiap hari, sehingga kami sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu setiap waktu. Bersamalah dengan kami, ya Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayat 56 sampai dengan yang ke-69. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayat 56 sampai dengan yang ke-59. Saya akan bacakan untuk kita semua. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih, tema kita berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Berderap sering dianggap sebagai kata yang lekat dengan dunia militer. Seakan-akan gereja kok malah diajak dengan gaya militeristik. Mungkin orang-orang merujuk pada arti kata berderap dalam KBBI yang memang memiliki makna demikian. Berderap berarti berbunyi seperti bunyi kaki orang berjalan. Atau arti lain dari kata berderap adalah berlari cepat, melangkah cepat, ataupun bergerak laju. Meski lebih lazim atau dekat dengan dunia militer, namun kata berderap tidak hanya milik kalangan militer tentu saja. Kata berderap dalam tema kita, khususnya di minggu ini, merupakan sebuah ajakan untuk kita semua berjalan, bergerak dengan langkah yang sama dalam persekutuan yang penuh dengan cinta kasih Tuhan dan dalam karya kita bersama. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara, apa iya sih di saat ini kita bisa melangkah bersama-sama? Apalagi kalau harapannya langkahnya cepat dan bersama-sama dengan seluruh anggota persekutuan. Fakta hari ini mungkin bisa membuat kita agak berhenti untuk berkata kita bisa melangkah bersama. Sebab apa? Kalau kita melihat fakta hari ini ketika kita mau masuk ke mall saja, kita ini masing-masing orang, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa rombongan, harus satu persatu. Kalaupun bersama keluarga juga harus satu persatu. Semua harus memiliki ponsel yang bisa mengakses aplikasi pedulilindungi.id. Setelah memilikinya pun, kita masih harus memastikan kekuatan sinyal ponsel kita. Kalau kita terbiasa parkir di bawah tanah atau basement, maka kita harus pastikan kalau di basement sinyal kita pun masih cukup, sehingga bisa mengakses aplikasi tersebut untuk kemudian masuk ke mall yang kita tuju. Dengan demikian, bila kita mau melangkah masuk dengan lebih cepat ke sebuah mall hari ini, kita butuh melakukan persiapan. Siapkan gadgetnya dulu, pastikan ada aplikasinya, pastikan sudah tersambung, sinyalnya lancar, dan semuanya itu siap untuk kita operasikan. Terlebih bila kita hendak masuk bersama-sama dengan keluarga. Mungkin ada anggota keluarga yang harus kita bantu. Sangat mungkin gaya baru nge-mall ini akan membuat orang mengundurkan diri dari rencana refreshing-nya. Masa sih nge-mall untuk refreshing harus melakukan persiapan ini dan itu? Nah, dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai sahabat Tuhan, ternyata kita juga butuh melakukan persiapan untuk berderap, melangkah bersama dengan Yesus Kristus. Dibutuhkan kesediaan untuk bersiap. Bersiap seperti apa? Persiapan seperti apa yang diminta oleh Yesus? Ya, Bapak Saudara, dalam bacaan kita hari ini, Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dengan kata lain, siapa mau makan dan minum, bersekutu, bersatu dengan Kristus dalam persekutuan kasih-Nya, maka mereka harus memakan dan meminumku. Mereka harus mau menyatu denganku. Bagaimana sih kita bisa menyatu dengannya? Bagaimana sih kita bisa memakan dan meminum makanan dan minuman sejati? Kita perlu membersihkan diri kita. Membersihkan seperti apa?
Bertanyalah pada diri kita, sudahkah kita membersihkan diri untuk memberi ruang baginya sehingga kita dapat menikmati kehadirannya dalam diri kita? Membersihkan diri? Kok kita harus membersihkan diri? Bukankah kita oleh anugerahnya dengan darahnya, darah Kristus, kita dibersihkan olehnya. Kita dibarui olehnya. Bukankah oleh kasih karunia-Nya saja kita bersih? Ya, namun dalam diri kita kerap kali masih ada dan bahkan masih penuh dengan ego kita sendiri. Oleh karena itu, bila diri kita dipenuhi oleh keinginan atau ego diri kita sendiri, maka tentu tidak ada ruang untuk mengerti dan melakoni dan mengalami Kristus. Tak ubahnya, Bapak Ibu Saudara, saat kita ditawari makanan dan minuman favorit kita yang super lezat dan bergizi. Ketika kita ditawari, kalau kita posisinya itu sedang begah atau kelempokan gitu ya, oleh makanan dan minuman yang sebelumnya, maka apakah kita bisa menampung makanan yang lezat dan bergizi itu? Tentu tidak, apalagi menikmatinya. Yang lezat dan bergizi menjadi tidak cukup bagi kita, tidak bisa kita tampung dan tidak bisa kita nikmati. Nah, persiapan yang diminta oleh Yesus untuk membersihkan diri dari ego nampaknya memang rumit bagi siapa saja. Terbukti dari banyaknya murid-muridnya yang semula mendengarkan Yesus, mengikut pengajaran-pengajaran Yesus. Kemudian mereka merasa tak sanggup setelah mendengar penjelasan Kristus. Ketika mereka mendengar penjelasan Yesus, mereka memilih untuk mengundurkan diri. Mereka berkata, siapa yang sanggup mendengar perkataan yang keras ini? Saudara-saudara, bukankah ini serupa dengan kehidupan keseharian kita yang kerap kali merasa bahwa Tuhan, aku mau mengikut-Mu. Tapi tolong Tuhan, juga ikuti rancanganku. Karena rancanganku itu terbaik loh. Rancanganku itu untuk juga bisa menjadi berkat buat orang lain loh Tuhan. Tuhan berkati rencanaku ya. Tapi please Tuhan, jangan ubah-ubah. Biarlah aku dan rancanganku serta usahakulah yang akan menjadi berkat bagi sesama. Bila engkau mengubah rencanaku, maka mungkin saja aku pilih mengundurkan diri saja. Tak mutung ae wis Tuhan. Lah ya apa? Usulanku tidak diterima. Lah gimana? Rencanaku tidak disetujui dan tidak dilaksanakan oleh rekan-rekan sepelayananku. Saudara melihat hal ini, kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar Yesus saat itu dan mungkin yang kita alami hari-hari ini. Apa respon Yesus melihat hal ini? Saudara, dari bacaan kita tahu bahwa Yesus menegaskan, ya memang demikian. Untuk menyatu, untuk berderap dalam persekutuan kasih bersama denganku, dibutuhkan karunia dari Bapa. Karunia apa? Karunia untuk percaya dan tahu bahwa Yesus Kristus adalah yang kudus dari Allah. Kepercayaan yang menggerakkan setiap anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan, ataupun sahabat Tuhan, bersedia membersihkan diri dari keinginan ego pribadinya, demi mendengar, menaati, dan kemudian juga mengalami kembali kehadiran Allah di setiap langkah hidupnya. Seorang yang hidup dalam persekutuan kasih Allah, hidupnya akan menjadi sebuah tanda keberadaan
dan kehadiran Allah. Maksudnya bagaimana? Ya, saudara-saudara, seorang yang senantiasa berderap dalam persekutuan kasih dengan Allah, maka kesehariannya, hidupnya, perkataannya, perbuatannya bisa membuat orang mengenal siapa Kristus, yakni Allah yang rela menjadi daging, menjadi manusia, menjadi dekat, dan berkarya dengan kesetiaan sampai mati di salib demi menebus dosa ciptaannya. Orang tuh bisa mengenali dari cara hidupnya. Beberapa saat yang lalu, saudara-saudara, saya mendengar percakapan antara dua orang. Sebut saja namanya Paimo dan rekannya Paimin. Paimo bertanya, "Min, hidup kita ini, kalau menurutmu sih, hidup kita ini akan menjadi tanda kehadiran Tuhan itu ketika apa coba?" Paimin pun nyaut, "Ya, kalau hidupmu itu berkecukupan, mau punya mobil, cukup. Mau beli babi panggang, cukup. Mau punya apartemen, lah ya cukup. Mau pesta, cukup." Nah, itu tanda bahwa Tuhan hadir dalam hidupmu. Paimo pun tergelak, saudara-saudara, dia terbahak pula. Ya benar juga ya. Jadi kalau cukup, serba cukup, mau apa aja cukup atau ada, itu ya Min, kita berarti menjadi tanda bahwa Allah sungguh hadir dalam kehidupan kita. Nah iya Tomo, lah emang seperti apa? Bener sih Min, tapi gini loh. Aku ini kemarin baru baca puisi panjang tentang Natal dari seorang bernama Auden. Puisi ini ada di sekitaran Perang Dunia Kedua begitu ya. Judulnya For the Time Being. Nah, terus kenapa dengan puisi tersebut, kata Paimin? Apa yang istimewa, Yang istimewa, Min, dari puisi For the Time Being ini adalah salah satu bagiannya yang berkata demikian. He is the way. He di sini maksudnya Yesus, Min. He is the way. Follow him through the land of unlikeness. You will see rare beasts and have unique adventures. Yang artinya apa, Artinya, Min, Tuhan Yesus adalah jalan. Ikutilah dia melalui wilayah yang terbangun dari hal-hal yang tak bermiripan. Yang bukan itu-itu saja, unlikeness. Di sana, kamu akan berjumpa dengan hewan-hewan yang tidak lazim dan masuk dalam petualangan yang unik. Jadi menurut puisi ini, mengikut jalan Tuhan adalah mengikut Tuhan yang membebaskan manusia dari ruang tertutupnya sendiri, masuk ke dalam sebuah peziarahan, perjalanan, petualangan yang unik. Paimin pun termangu dan agak bingung, lalu, terus maksudmu gimana, Min? Terus, apa Tuhan itu hadir dalam keunikan-keunikan yang terjadi hari ini? Tepat, Min, kata Paimo. Paimo meneruskan, Min, pandemi ini kan juga land of unlikeness. Nggak bisa lagi kita melakukan yang sama seperti yang dulu-dulu lagi. Kita nggak bisa copy-paste program kerja kita di perusahaan. Kita nggak bisa lagi copy-paste program kerja di gereja. Ada petualangan unik yang harus kita rela jalani. Yang semula tidak mungkin jadi mungkin.
Dulu perjamuan kudus pasti dilakukan di dalam gedung gereja. Sekarang jadi mungkin kita rayakan bersama dengan cara ada yang di gereja dan ada yang di rumah. Semua jadi serba berubah. Dulu berkhotbah itu selalu dari mimbar gereja, sekarang bisa dari rumah. Semuanya berbeda. Dulu keluar ya keluar aja, sekarang harus pakai masker, dan kadangkala harus double, harus menggunakan jenis-jenis tertentu, harus lebih sering mencuci tangan, dan banyak kebaruan-kebaruan yang ada. Termasuk masuk mall. Jadi sekarang ini kita harus berani berjalan mencari cara-cara baru untuk hidup di zaman unlikeness ini. Nah, ketika kita mencari cara-cara baru itu, di tengah segala kebingungan, lakukan ini kok kayaknya ndak pas, lakukan itu kok kayaknya ndak pas, disitulah juga sebenarnya Tuhan hadir. Nah, saudara-saudara, mendengar percakapan ini antara Paimo dan Paimin, saya setuju terhadap pendapat Paimo. Perubahan dan kebaruan yang berbeda dari sebelumnya adalah juga tanda kehadiran Tuhan. Tuhan tak melulu hadir dalam kebaikan dan kebahagiaan hidup saja. Kehadiran Tuhan tidak hanya ditandai ketika semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita yang menyenangkan. Mari berderaplah bersama Dia dalam persekutuan kasih-Nya. Sebagai persekutuan, sebagai gereja, sebagai sinode, kita percaya bersama bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja. Kita percaya Roh-Nya tetap membimbing kita, umat-Nya, termasuk di wilayah yang unlikeness ini, wilayah yang tidak biasa ini. Maka kini refleksikan di hari ulang tahun ke-33 penyatuan Sinode GKI ini. Apakah kita masih tekun menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya ketika kita hendak beribadah? Apakah kita masih memilih pakaian terbaik untuk kita gunakan? Apakah kita masih memikirkan, menyiapkan diri sebaik-baiknya? Aku harus menyiapkan diri di ruangan yang pas untukku mengikuti ibadah. Apakah kita masih menanti-nantikan hari Minggu, hari untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Refleksikan pula sejauh mana kita sudah menyiapkan diri kita untuk menjunjung panggilan-Nya dan memperjuangkan kasih-Nya di dunia hari ini. Sejauh mana kita terus merasa sudah diampuni dan bersedia mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Refleksikan pula seberapa sering kita ini sudah bersedia mengesampingkan ego kita sebagai jemaat lokal di tengah persekutuan klasikal, di tengah persekutuan sinodal, baik sinode wilayah maupun sinode GKI. Sejauh mana kita bersedia terlibat dalam karya bersama lingkup-lingkup yang lebih luas. Masihkah kita sering berkata, kalau kita bisa sendiri, kenapa harus gabung dengan jemaat lain sih? Seberapa sering kita masih bertanya, ngapain sih kita kerjasama dengan bukan jemaat lain dalam sinode, tapi ngapain sih kita kerjasama dengan gereja lain, dari sinode lain? Ngapain sih kita bekerja sama dengan lembaga lain? Kalau kita bisa kerjakan ini sendiri. Pertanyaan ini bisa terus bertambah. Tapi sekurangnya, mari refleksikan bersama-sama, saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menyiapkan diri kita.
membersihkan diri kita kembali, agar kita sungguh-sungguh dapat menyambut kasih dan panggilan Kristus. Sebab kasih dan panggilannya terus ada buat kita, untuk terus bersekutu dalam kasih-Nya, untuk terus berkarya bersama-sama. Siapa saja yang Tuhan sempatkan di sekitar kita. Dan saya ingin kita bersama melihat kembali fakta lingkungan kita hari ini tentang masuk mal di masa kini tadi. Saudara-saudara, lihatlah fakta ini. Sadarilah, tantangan kita hari ini adalah semakin dibiasakannya kita untuk harus bisa sendiri-sendiri. Masuk mall harus pakai HP-nya sendiri, aplikasinya sendiri. Satu aplikasi, satu orang. Kita dibiasakan untuk bukan mandiri, tapi individual. Mari kita lampaui kecenderungan zaman ini dengan terus berderap dalam persekutuan kasih dan karya Kristus. Sebagaimana kita lakukan sebagai gereja Tuhan selama ini. Di Kinasih 26 Agustus 1988, kita telah memilih untuk menyatu sebagai Sinode GKI. Tidak lagi Jabar, Jateng, dan Jatim. Kita menyatu sebagai GKI. Dalam langkah-langkah kehidupan bersinode GKI, kita pun sudah terus melangkah bersama-sama. Lintas sinwil, lintas klasis. Mari terus jiwai setiap langkah bersama ini. Mari dengan setiap karya kita, dalam setiap persekutuan kita beritakan perdamaian kekal anugerah Kristus itu. Dan terus, wujudkanlah kebenaran di tengah berbagai tanda tanya dan rintangan di depan kita. Bersatulah dengan Kristus, berderaplah dalam persekutuan kasih-Nya, dan berderaplah bersama dengan komunitas yang ada, menghasilkan karya nyata yang mempersaksikan siapa Kristus. Amin. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kini saatnya bagi kita untuk bersyafaat bersama. Mari berdoa. Yalah Bapa kami di tengah rasa syukur kami, di hari ulang tahun ke-33 Sinode GKI ini, kami bersama-sama Tuhan berdoa. Kami mau berdoa untuk Indonesia, tempat tinggal kami ini. Tempat di mana Engkau mempercayakan kami sebagai gerejamu, komunitas maupun pribadi, untuk berkarya. Berkati bangsa kami Tuhan di segala keadaan hari ini. Jauhkanlah bangsa kami dari yang jahat,
sosok-sosok yang terus mengutamakan ego diri mereka, sosok-sosok yang ingin berkarya untuk kepentingan diri mereka atau golongannya saja. Berikan kami kebijaksanaan Tuhan untuk terus juga mengerti kehendak-Mu melalui pemerintah yang terus memperjuangkan yang terbaik. Berkati setiap mereka, pemimpin bangsa kami, berikan hikmat-Mu atas mereka juga, supaya mereka terus boleh menerapkan kebijaksanaan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Berilah mereka juga senantiasa perlindungan Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan. Berkati setiap tenaga kesehatan, para ahli yang terus berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk membantu keadaan ekonomi masyarakat di sekitar kami. Sertai mereka semua Tuhan, dan bimbinglah kami supaya kami juga bersedia menjadi warga negara yang mendukung negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bumi kami, tempat tinggal kami satu-satunya ini. Engkau tahu Tuhan, bumi kami sedang sakit, kami bersama-sama sedang diliputi pandemi COVID-19. Tuhan, kami rindu pemulihan terjadi, kami rindu Engkau menolong kami melewati setiap persoalan ini. Kami yakin saat ini pula Engkau berjuang bersama dengan kami, menemani kami, dan akan memampukan kami melewati setiap keadaan hari ini. Berkati setiap negara dimanapun saja, supaya mereka juga terus boleh mengandalkan Tuhan ketika mereka berupaya pulih dari segala keadaan hari ini. Tuhan, berkati juga supaya bumi ini Tuhan terus boleh berkelanjutan. Bimbing kami juga untuk menjaga bumi kami ini, supaya alam yang Kau anugerahkan ini tetap lestari dan layak untuk kami wariskan bagi generasi penerus kami. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi gereja kami, GKI. Kiranya Engkau terus menuntun kami Tuhan untuk berkarya nyata dalam persekutuan kasih yang akrab satu dengan yang lain. Berilah kami kerelaan untuk terus berkarya bersama di setiap lingkup, baik dari lingkup lokal maupun sampai sinodal. Tuhan yang bimbing kami Tuhan bersama-sama dalam keluasan kami, dalam kepartikularan kami. Engkau yang membimbing kami melakukan yang terbaik, memperkenalkan kasih-Mu di tengah konteks kami masing-masing. Berkati setiap majelis jemaat yang ada, penatua-penatua yang ada, dan juga pendeta-pendeta yang ada. Engkau yang memberkati kami semua, supaya kami terus senantiasa mencari kehendak-Mu, memperjuangkan kehadiran-Mu di tengah bumi ini, kehadiran damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Biarlah kami mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang menyahabati hamba-hamba-Mu, sahabat-sahabat-Mu. Biarlah kami menjadi persekutuan kasih yang saling bersahabat, terus-menerus memperhatikan satu dengan yang lain, hadir secara kreatif, beradaptasi dengan keadaan sekitar hari ini. Berkati juga setiap kami Tuhan sebagai keluarga yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan maupun kesehatan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan. Mampukan kami bersama-sama berderap untuk melewati setiap pergumulan hari ini. Engkau yang melindungi setiap kami yang bergumul dalam kesehatan kami, Tuhan. Apapun kondisi kesehatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah keadaan hari ini, pergumulan hari ini, tidak membuat kami kehilangan kerinduan untuk mencari kehendak-Mu dan terus berpengharapan teguh kepada-Mu. Kuatkanlah iman kami bersama Tuhan, sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Biarlah kami terus terpelihara dalam iman, pengharapan, dan kasih Kristus. Engkau yang senantiasa menyertai setiap kami, Engkau yang senantiasa mengerti setiap pergumulan kami, dan Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami. Karena itu Tuhan, kami percayakan setiap doa, ucapan syukur, dan permohonan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, ini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami terus dilimpahi kebaikan-Mu. Kini kami membawa persembahan kami dalam doa. Kami percaya bahwa Tuhan Sang Sumber berkat dan memberkati persembahan ini untuk bisa dipergunakan bagi kegiatan gereja kami dan orang yang membutuhkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berderaplah satu, bertegap langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya.
pimpin umat-Nya, berbarislah utuh, bersatulah teguh, hei seluruh gereja Kristen Indonesia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.